Hadirin rahimakumullah, masih menjelaskan tentang ba'du alamatil mursyid al-amin. Artinya menjelaskan tentang ciri, tanda, indikasi atau kriteria daripada mursyid al-amin yang dipercaya. Kemarin salah satu ciri mursyid yaitu tidak pernah menyebarkan aib murid-muridnya. Tidak pernah menyebarkan aib murid-muridnya gitu. Itu salah satunya. Ya, jadi kalau suka menyebarkan aib murid-muridnya ya diragukan ke suyukhnya, ke syekhnya. Lah, umpamanya kita ditanya kewajiban guru fi hakil murid, terus kewajiban murid fi hakil syekh itu apa? Maka jawabannya, kewajiban guru pada muridnya itu 3. Pertama, taslik fil bidayah, artinya dia menempuhkan muridnya itu, menempuhkan jalan ke muridnya, kemana arah yang harus ditempuh itu dikasih tahu. Nih, kamu cara menempuhnya seperti ini. Setar dalam menempuh jalan menuju Allah. Itu tuh. Kewajiban seorang guru, dia memberitahu muridnya untuk menempuh jalan setar dalam perjalanannya. Kedua, tabligh fi nihayah. Dan enggak cuma nyuruh saja, udah menempuh jalan juga harus ditunjukkan sampai ke finish gitu tuh. Ini setarnya dari sini. Juga dituntun sampai finish guru itu. Jangan udah dilepas, suruh itu sendiri. Ya, kurang benar itu. Jadi pertama start, ditunjukkan jalan menempuhnya. Terus finishnya juga sampai dituntun sampai ke finish. Wa khifdu fi ri'ayah. Dan juga umpamanya udah sampai finish pun tidak lepas tangan, tetap dia menjaga. Seperti dia orang mengembala lah. Walaupun udah beres, udah apa, ya tetap aja ada tanggung jawab. Khifdu fi ri'ayah, ada tanggung jawab gitu tuh. Jadi umpamanya udah seperti itu, umpamanya terjadi udah yang namanya wali kan sifatnya maksum ya, umpamanya terpeleset apa ya diingatkan walaupun dia udah sampai nihayah, tetap gitu tuh. Jadi yang namanya hubungan emosional tetap terjaga antara guru dan murid. Itu tentang kewajiban seorang guru. Kalau kewajiban seorang murid yaitu apa? Mengikuti perintahnya, menyembunyikan rahasia guru, dan kita mengagungkan kedudukan gurunya. Nah, kalau kita ditanya tentang masalah adab, ada berapa macam adab? Maka jawabannya adab itu ada 3. Pertama, adab bersama Allah, yang mana Allah itu alladzi huwa maulak, yang jadi Tuhan kita. Dan adab bersama guru kita yang telah mendidik kita, dan adab berserta para ulama, para solehin. Itu kalau macam adab ma'allah, adab ma'asyekh, adab ma'al ulama wasolehin. Wa dzalika min alamatil mukhlisin, itu alamannya orang yang ikhlas. Syekh Muhyiddin, yaitu Syekhul Akbar dikenalnya Qadasirrah, wajib bagi seorang guru bila mana dia menemukan guru yang lain. Si A itu seorang mursyid. Lah, terus dia bertemu melihat seorang guru yang lain, si B. Terus dia melihat bahwa si B itu kedudukannya lebih tinggi dari dirinya. Si A punya murid banyak, jamaah banyak. Dia melihat si B juga seorang syekh, juga punya murid. Dan harus bisa mengukur, oh saya kedudukannya di bawah dia. Gitu tuh. Harus bisa mengukur yang namanya seorang syekh itu. Saya kedudukannya di bawah dia, maka dia ya harus hormat kepada si B tadi. Enggak cuma si B-nya saja, murid-muridnya juga suruh hormat kepada si B tadi. Gitu tuh. Huwa wa talamidatu. Fa innahu shalah wa sa'ada fi haqqi wa haqqi asabillah. Kalau dia mampu berbuat begitu, maka itu adalah shalah, kebaikan dan kebahagiaan dalam haknya syekh tadi dan hak
ashab-ashabnya, murid-muridnya. Nah, gitu. Kalau umpamanya tidak mau melakukan itu, dia punya jamaah, saya punya jamaah, akhirnya apa? Dia tahu bahwa diri saya itu kedudukannya di bawah si syekh tadi. Kita gengsi karena kita di depan murid gak mau hormat kepada guru tadi. Oh ya jelas berarti itu falaysa bimunsif, itu bukan orang yang baik. Karena saya memberi nasihat kepada dirinya dan orang yang tidak mempunyai himmah sama sekali. Bahkan dia sakitul himmah, dia orang yang himmahnya jatuh dan dia himmahnya lemah. Maka baru bama yakunu muhibban ibarati, syekh yang tadi saya ini itu bisa dicap orang yang orang yang suka akan kepemimpinan, wa taqaddum, suka minta selalu ada di depan. Wahada fitorikilah, dan itu adalah suatu kekurangan dalam fitorik usul ilallah. Ala taro, apakah kita tidak lihat sabda Nabi, andai saja Nabi Musa hidup, maka tidak ada keluasan bagi Nabi Musa kecuali dia pasti akan mengikutiku. Begitupun Nabi Ilyas, Nabi Isa, semuanya akan mengikuti. Semua nabi-nabi itu. Sebab para anbiya selain nabi kita itu tahu bahwa kedudukannya di bawah nabi kita secara otomatis. Bertemu dengan nabi kita ya langsung hormat, dan semua jamaahnya, umatnya ya langsung hormat kepada nabi kita itu. Bal kullul anbiya tahtahum, bahkan semua nabi itu di bawah hukumnya syariat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dunia, baik di dunia atau di akhirat, wa fil akhirat tahta liwa'i, di bawah benderanya. Nah, seperti itulah mestinya guru-gurunya para thariqul wusul ilallah. Makanya kan yang namanya aulia itu ada pertama qutbul aqtab, wali ghos. Ada, terus di bawahnya ada wali abdal, autad, abdal. Itu ya kalau wali abdal melihat wali autad dia langsung hormat gitu, itu secara otomatis. Gitu tuh. Wali nukoba, wali nujaba melihat wali abdal ya langsung hormat, walaupun tidak pernah mengenal, tidak pernah pertemuan, tidak pernah salah, itu otomatis itu. Dan itu memang thariqul wusul ilallah, para syekh itu seperti itu. Hadirin rahimakumullah, jadi pada malam ini menjelaskan tentang kewajiban seorang guru. Kewajiban itu ada 3, kewajiban seorang murid juga di sini ada 3, terus bermacam-macam adab. Ada adab ma'allah, adab ma'asyekh, ada ma'al ulama wasolihin. Terus ciri kita melihat orang yang lebih di atas kita terutama dalam derajat kemarifatan terhadap Allah, bagaimana sikap kita, itu penjelasannya seperti itu. Mangga, wallahu a'lam. Apalagi di guru kita, di orang yang lebih dari kita siapapun, walaupun bukan guru, gitu tuh. Walaupun bukan guru, tapi dalam kemarifatan kepada Allah dia lebih tinggi, maka kita secara itu harus hormat. Begitupun murid-murid kita harus hormat kepada orang tersebut walaupun bukan guru. Secara itu kita belum pernah bertanya, belum pernah tapi kita melihat beliau kemarifatannya lebih tinggi, ya kita harus hormat. Begitupun murid-murid kita. Lalu bagaimana penghormatannya? Di sini kan jelas 3. Itu pertama imtithalul amri. Kita umpamanya orang yang lebih tinggi disuruh saya di sini nurut. Si murid saya juga harus nurut, jangan mentang-mentang itu bukan guruku. Gitu tuh. Bukan guruku, saya tidak bisa itu. Saya sendiri yang sebagai gurunya juga harus nurut sama orang yang ada di kedudukannya di atas kita itu. Itu harus terus kita manusia menjaga rahasianya, rahasia guru harus kita simpan rapat. Juga kepada orang yang bukan gurunya gitu tuh, tapi dia kemarifatannya lebih tinggi dibanding kita, maka saya dan murid-murid saya, umpamanya saya punya murid, itu juga harus menjaga rahasia-rahasia orang yang ada di atas dari gurunya. Terus yang terakhir di sini kan jelas ta'dzimu qadri. Kita mengagungkan, menghormati
kedudukannya sebagaimana murid itu menghormati kedudukan gurunya, apalagi gurunya guru saya gitu, apalagi gitu tuh. Yang bukan gurunya pun tetap kita ya seperti itu gitu. Itu yang kalau secara global mah ya 3 aja. Yang namanya imtithal amri berarti kan luas. Kita mengikuti menurut perintah-perintahnya, menjaga rahasia juga luas. Juga taqdim qadri, mengagungkan kedudukannya, menghormati kedudukannya juga sifatnya luas. Jangan sampai dari yang 3 itu kita tentang. Ada tindakan yang berlawanan dengan taqdim qadri, ya berarti ya kurang memenuhi hak-haknya seorang yang di bawah kepada orang yang di atas, gitulah kiranya gitu. Jadi globalnya mah 3. Adapun seperti kita tanya gimana, ya itu tergantung tinggal yang 3 itu dibawa kemana dari yang 3 itu gitu. Kiranya gitu. Lah sikap seorang murid ya kita itu kalau dalam yang tadi 3 itu adalah kitmanusir, itu salah satu sir guru harus kita rahasiakan, dan sikap kita pertama disimpan sifat guru itu jadi rahasiakan. Terus kita minta isti'adah, umpamanya kita seorang murid punya terlihat aib guru, kekurangan guru, itu tuh disimpan rapat-rapat, jangan kita hati ini loh, ini kekurangan guru akhirnya dikorek oleh kita itu. Jangan itu, udah kita simpan aja, tutup. Malam kita harus dikubur dalam. Sebab kalau kita dikorek kekurangan guru, itu akan penghormatan kita akan jadi berkurang kepada guru itu. Aduh, saya punya guru gini. Itu akan berkurang, nantinya dampaknya itu sangat fatal bagi keilmuan kita. Terus habis kita melihat itu, terus kita minta ada ya Allah, semoga saya berlindung kepadamu untuk terlihat aib-aib guru, terlihat kekurangan-kekurangan. Apalagi seorang guru, seorang mukmin pun jangan sampai kita minta supaya jangan sampai terlihat aibnya. Minta gitu, apalagi mencari-cari aib ya. Apalagi mencari aib. Apalagi aib seorang guru, umpamanya pas kebetulan saja, ya udah kita kubur dalam-dalam, jangan kita selalu diingat-ingat, jangan, udah dihilangkan supaya penghormatan kita tidak berkurang. Terus kita minta istiadah. Dan itu sebenarnya bila mana ada seorang murid kok dia terlihat aib guru, itu salah satu kekurangan dari murid itu sendiri. Itu berarti dia telah melakukan kesalahan. Bila mana ke seorang murid kok bisa terlihat aibnya guru, itu suatu kesalahan seorang murid gitu tuh. Jadi apalagi sampai berani menyalahkan guru saya seorang sakit gitu, dhaiful himmah. Bahaya. Justru dianya sendiri yang jelek gitu. Jadi intinya bagaimana kita tetap melihat pada poin-poin bahwa kita melihat seorang gurunya di atas kita adalah imtisal amri, kitmanusiri, taqdimu qadri. Lalu jadi pertanyaannya 3. Pertama, ada perintah guru untuk jangan membicarakan zikir kopi. Itu bukan masalah dalam di sininya kitmanusir, tapi dalam imtithalu amri. Kalau kita gimana sih zikir kopi disebutkan, berarti kita tidak mengikuti perintah guru, berarti kita kesalahan gitu. Jadi kata guru jangan dibicarakan kepada siapapun, dan itu harus bisa diketahui dengan jalan sendiri, harus masuk, dia akan tahu sendiri. Jangan ya udah kita jangan bicara pada siapapun. Nah umpamanya kita sampai membicarakan, menerangkan, berarti kita tidak mengikuti hak, kita tidak menjalankan kewajiban kita, yaitu imtithalu amri. Itu yang pertama kata guru, sebab jangan diceritakan ke orang lain. Itu kan perintah ya, berarti kita diceritakan, berarti kita meninggalkan kewajiban kita seorang murid terhadap guru, yaitu berupa imtithalu amri. Kedua, bahwa kita harus mursyid, itu harus silsilahnya ke Rasulullah itu benar, harus punya sanad silsilah ke Rasulullah, baik itu melalui Sayyidina Ali atau melalui sahabat Abu
Abu Bakar. Yang penting kita harus ada sana ke sana, jangan sampai terjadi putus di jalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa ada istilah ruh, bahwa kita harus punya guru rohani. Itu justru dalam Sirrul Asrar, mursyid yang namanya mursyid torekot, kita punya mursyid yang membimbing kita, itu bukan mursyid rohani, itu bukan. Dalam Sirrul Asrar itu masih mursyid yang sifatnya badani, sebab itu urusannya masalah amaliyah badan fisik lah. Guru rohani itu kita udah menjalankan semua perintah dari guru mursyid untuk kita dzikir hobi, itu kan masih fisik lah yang namanya itu tuh, masih fisik semua, badan dzikir lah. Lalu kita ada ruh yang akan membimbing kita, namanya Ruhul Qudus, wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus. Wa ayyadnahu bi Ruhil, itu dalam silsilah asrar gitu. Jadi yang namanya guru mursyid itu bukan guru ruh, tapi guru badan maksudnya, sebab dia menempuhkan kita supaya kita badannya itu benar. Jadi Ruhul Qudus itu bukan dari jisim manusia, mursyid ruhani itu, tapi dari Allah. Wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus, gitu kiranya lah. Itu juga dalam Sirrul Asrar itu. Memang perlu kecerdasan. Kita waktu jadi santri, memang jadi santri, Kiai Sepuh meninggal, ada putra-putranya. Itu kadang-kadang disuruh guru si A, belum juga selesai dipanggil, guru melakukan ini, ya memang itu perlu kecerdasan. Untuk seperti yang konteksnya seperti kita suruh nyoblos umpamanya, kamu harus nyoblos nomor 2, kata guruan kamu wajib jadi murid saya, ya udah dicoblos aja semuanya, udah beres lah. Iya deh. Kalau di situ itu mah udah dua-duanya aja udah selesai. Ya sebenarnya mah dalam banyak kasus itu memang diperlukan kecerdasan, kepintaran seorang murid itu. Bila mana banyak guru gitu tuh, banyak guru. Lah dalam hal satu kadang-kadang sini kita merugikan guru yang ini, udah dalam satu tempo lagi kita berusaha untuk menutupi. Ya memang dalam praktiknya seperti itu, perlu kecerdasan gitu itu. Dan itu praktiknya banyak, itu seringkali kita tuh selalu dilema dalam hidup, selalu dilema dalam hidup. Nah, makanya untuk standarnya kata Imam Ghazali gampang lah. Nafsu itu paling beratnya mana? Gitu aja. Nafsu itu paling gak suka dengan ini, udah kita lakukan. Itu adalah yang terbaik kalau nafsunya gitu. Nah, banyak lah pokoknya, itu tidak bisa secara ini harus seperti ini. Memang perlu banyak keilmuan, hal-hal yang dilema itu banyak kita alami dalam kehidupan. Bentrok keluarga dengan masyarakat, kadang-kadang untuk keluarga dari ini juga banyak seperti itu. Menjelasi kita bagaimana menjaga keharmonian akan semuanya. Kita punya guru banyak juga bagus, bagaimana semuanya akan baik. Umpamanya salah satunya merasa tersakiti, saya paham karena ini bertentangan dengan ini, ya udah dengan gitu kita minta maaf, dengan kita berusaha untuk memuaskan lagi dengan itunya. Dan itu memang perjuangan seorang murid gitu, sebab guru pun punya kewajiban, murid pun punya kewajiban. Seorang murid selalu harus memuaskan gurunya, dan suatu waktu kita tidak bisa maksimal itu memuaskan guru. Kadang-kadang dalam satu kondisi itu serba sulit, dilema, dan mungkin kita tidak bisa sepenuhnya, ya tetap di lain waktu kita bisa menutupi lagi gitu tuh. Udah itunya, yang penting kita mudah-mudahan terus saja tambah keilmuan, akhirnya kita tambah kepintaran, akhirnya kita bisa mengikuti semuanya, kita bisa mengetahui ini keinginan nafsu, ini keinginan bukan nafsu. Ya mudah-mudahan kita dikasih rezeki bisa sabar, bisa mujahadah, itu aja lah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu alam bishawab.